Baik Sobat Penulis, kembali bersama saya Ali Rifan di Menulispedia. Salam menulis. Tutorial menulis kali ini, seri kedua, saya akan membahas soal bagaimana cara membuat lead yang menarik. Apa yang dimaksud dengan lead? Lead adalah kepala atau pembuka dalam tulisan. Karena pembuka dalam tulisan, posisi lead tentu sangat penting dan menentukan apakah tulisan Anda dimuat atau ditolak oleh redaktur. Sebab untuk koran nasional, karena banyaknya naskah yang masuk, para redaktur tak mempunyai waktu yang banyak untuk membaca setiap artikel yang dikirim oleh penulis. Nah, sekali lagi mereka juga melakukan apa yang disebut skimming, seperti tadi ya, pada sesi sebelumnya. Judul itu juga menjadi skimming redaktur. Selain judul, lead juga menjadi skimming menyaring tulisan yang masuk. Jadi jika judul dan lead menarik, redaktur akan meneruskan membaca. Tetapi kalau lead dan judul nggak menarik, biasanya redaktur akan mengabaikannya. Nah, Sobat Penulis, seperti apa macam-macam lead, ini coba kita uraikan satu persatu. Ada namanya lead deskriptif. Lead model ini biasanya menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang langka, baik peristiwa kemanusiaan seperti bencana alam atau insiden kriminal. Jadi saya pernah membuat lead ini pada tulisan berjudul Pelajaran Penting Tragedi Sukhoi yang dimuat Koran Jurnal Nasional pada 22 Mei 2012. Nah, salah satu pembukanya begini, Sobat Penulis. Rabu siang itu, langit Indonesia tampak kelabu, titik. Tragedi penerbangan kembali terjadi di tanah air. Sukhoi Superjet 100, pesawat penumpang buatan Rusia yang tengah terbang promosi, jatuh di lereng Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Dan seterusnya. Nah, itu salah satu model lead deskriptif. Jadi menjelaskan peristiwa ya. Menjelaskan insiden yang sedang terjadi. Nah, lead berikutnya adalah lead menonjok ini, pembuka yang menonjok. Lead jenis ini biasanya memuat pernyataan yang mengguncang pembaca sehingga pembaca merasa terkesima dan akan mengejar terus tulisan Anda. Nah, caranya apa? Caranya sodorkan kata-kata yang menggebrak terkait isu-isu yang sedang memanas. Misalnya, ini juga tulisan saya yang dimuat Harian Suara Karya 16 April 2013 yang berjudul Kegalauan Ujian Nasional. Nah, saat itu saya membuat list kira-kira begini. Ujian Nasional 2013 yang kini masih berlangsung mengalami kegalauan, titik. Betapa tidak, UN jenjang sekolah menengah atas atau SMA dan sederajat yang semestinya digelar serentak hari Senin mengalami kendala, titik. Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN hanya gara-gara urusan teknis percetakan gitu. Nah, itu ya, dan seterusnya. Dan ada beberapa lead yang menonjok lagi, misalnya tulisan saya di Sinar Harapan 5 September 2012 yang berjudul Pendidikan Toleransi Masih Tersandra. Nah, kata-katanya begini. Masa depan toleransi di Indonesia kini terancam, titik. Kerukunan umat beragama masih terus menimbulkan bau tidak sedap. Ini karena bibit-bibit radikalisme itu ternyata bercokol di lembaga-lembaga yang notabene sangat strategis, yakni sekolah. Fakta ini bisa kita saksikan pada survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP beberapa waktu lalu, dan seterusnya ya. Itu juga salah satu contoh lead yang menonjok. Jadi membuat pembaca penasaran dan ingin mengikuti tulisan kita sampai habis. Kemudian lead berikutnya adalah lead kutipan. Nah, lead ini biasanya menggunakan ungkapan tokoh secara tepat dan sesuai dengan tema yang hendak Anda angkat dalam sebuah tulisan.
Jadi misalnya kita mengutip kata-kata dari Pramudia Anantatur, Aklin Toffler dan lain-lain. Ini misalkan tulisan seseorang di Tempo nih ya, saya coba bacakan lead-nya ya. Kita sungguh bangga, kita sungguh bukan bangga ya, kita sungguh bangsa yang bernasib sama seperti yang digambarkan Aklin Toffler dalam kutipan di atas. Jadi sebelumnya dia membuat kutipan. Kita menjadi bangsa yang para pemimpinnya di segala lini merupakan penyandang buta, bisu tuli alias tuna total, tak mampu belajar. Nah, ini salah satu lead kutipan. Sebelumnya ada kutipan dari Aklin Toffler, kemudian dia mengomentari kutipan itu. Nah, kita coba lihat lead yang berikutnya ya, yang keempat adalah lead sapaan. Lead sapaan itu adalah lead yang digunakan atau lead yang menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua agar si penulis atau pembacanya masuk dalam tulisan. Lead ini biasanya digunakan oleh para kolumnis penulis-penulis kondang yang telah piawai menulis di media massa. Ini contohnya. Ini tulisan Rosihan Anwar ya di Harian Kompas 13 Maret 2010 yang berjudul Mengenang Bung Hatta. Nah, kira-kira begini bunyi pembuka tulisannya. Kedua anak saya, Dr. Aida Fathaya dan Dr. Ella memberitahukan tanggal 14 Maret ini genaplah Bung Hatta meninggal 30 tahun lalu. Titik. Putrinya, Dr. Kimala, meminta saya menulis sebuah artikel peringatan agar Bung Hatta jangan dilupakan dan seterusnya. Ini salah satu contoh lead sapaan ya. Kemudian yang kelima, lead kontras. Apa itu lead kontras? Dalam lead ini kadang-kadang tema yang Anda angkat harus mengandung sesuatu yang kontras jika dibandingkan kejadian sebelumnya. Contoh ini tulisan Siti Nurhayati di Surakarya 25 Juli 2012, judulnya Krisis Tempe. Nah, pembukanya begini. Jika dulu tempe dipandang sebagai makanan yang murah, mungkin kini tidak lagi, titik. Terus melonjaknya harga kedelai membuat harga bahan pangan penuh gizi ini turut membumbung, titik. Begitu besarnya kontribusi kedelai dalam hal penyediaan bahan pangan bergizi bagi manusia, sehingga kedelai bisa dijuluki sebagai protein yang tinggi kira-kira gitu atau seimbang dan lengkap gitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang lead epigram sebenarnya, lead epigram bukan lead sapaan, ini typo. Nah, lead epigram ini biasanya menggunakan ungkapan pendek yang berisi suatu pikiran luhur atau kata-kata bijak. Ungkapan dalam lead ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang ringkas namun berbobot. Nah, contohnya misalnya Maman S. Mahayana ya, di Kompas 13 April 2010 yang berjudul Politik dibalik Ungkapan Baru. Nah, misalnya begini, bahasa mencerminkan bangsa. Ada gium ini sesungguhnya menyimpan sejarah panjang tentang hubungan bahasa dan masyarakat. Melalui bahasa dapat ditemukan naluri dan sikap budaya sebuah bangsa. Bahasa tidak sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai ekspresi kultural, bahkan juga ideologi. Dengan begitu, belajar bahasa dapat juga digunakan untuk memahami sikap budaya dan ideologi bangsa itu, dan seterusnya. Jadi, ini adalah contoh lead epigram ya, bukan sapaan, epigram, ini typo. Nah, kemudian yang terakhir, lead parodi. Lead ini biasanya berisi kata-kata mutiara
bait puisi, kemudian lelucon, judul lagu, frasa-frasa atau ungkapan yang sedang booming atau menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Ini salah satu contohnya, misalnya tulisan Muhammad Afifuddin di Tempo 4 Maret 2012 yang berjudul "Tonton bukunya, baca filmnya". Nah, contohnya kalimat pembukaannya begini. Si Oka antara keren banget ya, cowok banget pokoknya, gue banget gitu loh, hehehe. Cuplikan pembicaraan itu terdengar dari kerumunan beberapa perempuan yang merasa terpuaskan setelah menonton film Sang Penari, film yang diadaptasi dari novel Ronggeng Tugu Paru karya Ahmad Tohari. Nah, ini salah satu lead parodi ya. Jadi dia mengambil kutipan-kutipan yang agak lucu begitu, kemudian dikomentari. Nah, itu tadi contohnya. Itu sobat penulis soal lead atau pembuka tulisan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam menulis.